Selamat pagi, kembali lagi bersama Pak Heri dalam pembelajaran IPA Terpadu. Kali ini kita akan bahas materi terkait pencemaran lingkungan. Pertama-tama kita bahas dulu aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan atau aktivitas manusia yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Nah, aktivitas yang pertama adalah upaya pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara pembakaran hutan. Jelas ini tidak baik bagi siapa saja yang ada di lingkungan hutan tersebut, entah organisme yang ada di dalamnya ataupun mereka yang ada di sekitar lingkungan hutan tersebut. Terus yang kedua adalah penebangan pohon. Penebangan pohon biasanya dilakukan orang untuk diambil kayunya, untuk dijual, atau untuk dijadikan bahan bangunan. Nah, ketika pohon itu ditebang dalam jumlah yang sangat banyak, itu dapat menyebabkan rusaknya kawasan hutan tersebut. Oke, aktivitas manusia yang merusak lingkungan tersebut, yang dalam hal ini pembakaran atau penebangan hutan, dapat menyebabkan yang pertama itu punahnya organisme yang ada di kawasan hutan tersebut. Kemudian hilangnya habitat hewan yang ada di hutan. Ketika habitat hewan itu hilang, maka hewan buas bisa masuk ke kawasan pemukiman. Selain itu, adanya penebangan hutan secara liar bisa menimbulkan tanah longsor, bisa menimbulkan banjir, dan ketika tidak ada resapan air di daerah kawasan hutan, ketika musim hujan itu selesai dan masuk ke musim kemarau, itu menimbulkan kekeringan di saat musim kemarau. Lalu apa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahan atau penanggulangan kerusakan hutan? Yang pertama adalah dilakukan penyuluhan terkait dengan manfaat hutan dan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan. Kemudian yang kedua adalah penebangan dan penanaman kembali harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Kalau ada penebangan harus diikuti dengan penanaman kembali. Terus yang ketiga adalah dilakukan reboisasi dan penghijauan untuk memperbaiki kerusakan hutan. Kita lanjutkan dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran itu merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itu definisi dari pencemaran. Kemudian zat-zat yang menyebabkan pencemaran itu disebut pencemar atau polutan. Lalu kriteria suatu zat bisa dikategorikan sebagai polutan jika jumlahnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Berdasarkan bahan pencemarnya, polutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencemaran fisika, merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya benda-benda seperti kaleng, plastik, kaca, atau karet, karena bahan-bahan seperti itu sangat susah untuk diuraikan. Terus yang kedua adalah pencemaran kimiawi, merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya zat-zat kimia, baik organik maupun anorganik, seperti merkuri, timbal, deterjen, sisa pupuk organik, pestisida. Terus yang ketiga adalah pencemaran biologi, merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya berbagai mikroorganisme seperti Escherichia coli atau Entamoeba-coli. Berdasarkan jenis lingkungan yang tercemar, maka dikelompokkan menjadi pencemaran air,
pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara. Oke, di sini nanti Pak Heri akan menjelaskan pencemaran air. Pencemaran air itu disebabkan oleh kegiatan manusia berupa limbah-limbah yang berasal dari rumah tangga, kegiatan industri, atau limbah pertanian. Air dikatakan tercemar jika terjadi perubahan pada kualitas air, baik secara kimia, biologi, atau fisika yang dapat membahayakan makhluk hidup yang ada di dalam air. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ada syarat air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yakni tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, kalau ada limbah dari rumah tangga, limbah industri, kemudian limbah pertanian masuk ke dalam air, maka air itu bisa mengalami perubahan warna, berbau, dan bahkan berasa. Nah, tentunya air yang sudah tercemar itu akan berbahaya bagi organisme yang hidup di dalamnya. Nah, ketika air itu tercemar oleh limbah, maka pH-nya itu mengalami perubahan. pH yang ideal untuk kehidupan organisme akuatik itu biasanya antara 6,5 sampai 7,5. Ketika air sudah tercemar, maka pH-nya bisa kurang dari 6,5, bisa lebih dari 7,5. Hal ini akan sangat mengganggu kehidupan organisme akuatik. Nah, dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, tentunya hewan-hewan akuatik itu bisa mati, seperti yang ada pada gambar. Terus yang kedua, bisa menimbulkan kedangkalan pada saluran irigasi atau saluran air. Terus yang ketiga, bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang tinggal di sekitar perairan yang tercemar. Kemudian dampak lain dari pencemaran air adalah sampah-sampah yang mengalir sampai ke laut itu bisa masuk ke dalam tubuh hewan-hewan yang ada di laut. Terus ketika limbah-limbah rumah tangga itu mengalir dan mengendap di dalam perairan, itu bisa menimbulkan eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan pencemaran pada air yang terjadi akibat terakumulasinya faktor nutrien yang berlebih dalam ekosistem air. Lalu apa upaya untuk mengatasi pencemaran air? Yang pertama adalah pembuatan kolam stabilisasi. Pada kolam stabilisasi ini, air limbah akan diolah secara alami untuk menetralisir zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang kedua adalah instalasi pengolahan air limbah. Dalam instalasi pengolahan air limbah ini dilakukan 3 tahap, melalui 3 tahap. Tahap pertama, kedua, tahap lanjut, setelah itu baru dialirkan ke sungai. Kemudian memanfaatkan limbah untuk dijadikan sebagai sumber gas. Nah, di sini ditampilkan ada tank untuk menampung septic tank yang kemudian diolah menjadi biogas sebagai sumber gas untuk keperluan rumah tangga. Kemudian menggunakan deterjen yang ramah lingkungan yang bisa diuraikan. Terus tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya yang berlebihan. Terus upaya lain untuk mengatasi pencemaran air adalah dengan menanam pohon. Terus tidak mendirikan kawasan industri dekat dengan sumber air. Terus tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Nah, upaya untuk mengatasi sumber pencemaran air bisa dilakukan dengan rutin melakukan upaya pembersihan sumber air dan menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Nah, demikian materi terkait dengan pencemaran